Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizli Halimiyah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, NIM T 2018-3110. Nah, di sini saya dari kelompok 6, Komunikasi Organisasi Pendidikan akan membahas tentang pengambilan keputusan kelompok. Baik, langsung saja. Jadi, pengambilan keputusan itu dapat dilakukan atas dasar perorangan atau kelompok. Nah, kelompok di sini yaitu himpunan atau kumpulan atau jumlah orang yang dianggap ada hubungannya satu sama lain yang disatukan oleh kepentingan bersama atau ikatan. Jadi, pengambilan keputusan kelompok adalah pengambilan keputusan yang mengikut sertakan kelompok di dalamnya, di mana para kelompok diberikan kebebasan untuk membagikan pengetahuannya atau analisanya terhadap suatu alternatif. Untuk membuat keputusan yang efektif, nah di sini para manajer membutuhkan masukan atau ide-ide atau gagasan-gagasan lain untuk mengembangkan alternatif. Setelah itu dipilihnya sebagai suatu keputusan. Tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, manajer akan merasa kesulitan dalam menentukan suatu keputusan yang sesuai. Melibatkan pihak lain dalam pembuatan keputusan itu sangat dibutuhkan. Nah, hal ini dapat berupa seperti formal, yaitu sebagai penggunaan kelompok, atau informal seperti permintaan gagasan-gagasan. Banyak para manajer yang beranggapan bahwa keputusan yang dibuat oleh kelompok seperti panitia itu lebih efektif karena mereka memaksimumkan pengetahuan yang lain. Namun, ada juga manajer yang sangat anti dengan pengambilan keputusan yang melibatkan kelompok. Mereka beranggapan bahwa melibatkan kelompok akan memperlambat jalannya proses pengambilan keputusan dan menjadikan keputusan yang tidak berbobot. Nah, untuk melibatkan kelompok harus memperhatikan karakteristik-karakteristik situasi dan gaya pembuatan keputusannya, karena hal ini akan mempengaruhi apakah melibatkan kelompok lebih baik dilakukan atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu ada dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok di sini adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis yang jelas antara satu anggota dengan anggota yang lainnya dan berlangsung dalam situasi yang bersamaan. Yang kedua yaitu perlunya sebuah kelompok. Kenapa sangat diperlukan sebuah kelompok? Yaitu karena setiap individu yaitu anggota dari suatu organisasi akan lebih mudah diidentifikasi dengan tujuan organisasi dan diharapkan akan aktif membantu keberhasilan apabila mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang tujuan organisasi dan bagaimana mencapainya. Nah, selain itu, tim manajemen menjadi sarana prinsip bagi pemimpin agar dapat menunjukkan dirinya sebagai contoh tentang tingkah laku kepemimpinan yang diharapkan dapat ditiru oleh para anggotanya. Selain itu, ada juga kelebihan dan kelemahan dalam pengambilan keputusan kelompok. Adapun kelebihan dalam pengambilan keputusan kelompok yaitu seperti pengembangan tujuan. Nah, di sini kelompok memberikan jumlah pengetahuan yang lebih besar. Selain itu, dalam pengembangan alternatif, nah, usaha-usaha individual anggota kelompok dapat memungkinkan pencarian lebih luas dalam berbagai bidang fungsional organisasi. Setelah itu, ada dalam penilaian alternatif. Nah, di sini kelompok mempunyai kerangka pandangan yang lebih besar. Selain itu, terdapat pada pemilihan alternatif. Nah, kelompok di sini lebih dapat menerima risiko dibanding pembuatan keputusan individual. Sedangkan kelemahan-kelemahan dalam pengambilan keputusan kelompok yaitu seperti pembuatan keputusan tidak akan efektif bila dilakukan dengan cepat. Selain itu,
keputusan kelompok dalam berbagai kasus dapat merupakan hasil kompromi atau bukan sepenuhnya keputusan kelompok. Selain itu, berdasarkan perhitungan nilai dari waktu sebagai salah satu sumber daya organisasi, keputusan kelompok sangat memakan biaya. Masih banyak lagi beberapa kelemahan-kelemahan dari pengambilan keputusan kelompok lainnya. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.